Halo semuanya, selamat datang di El Kasus dengan aku, Bielsa. Ini udah berapa hari ya? 2 harian, 3 harian nggak ngupload video. Ya mungkin itu aja. Dan hari ini aku pengen bahas sesuatu yang dekat dengan aku, dimana ini terjadi di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Aduh, ini aku pengen santai aja ya, karena biasanya kan aku ada poin-poin gitu kan, ada skrip sedikit gitu. Tapi sekarang aku nggak ada skrip dan aku cuma pengen baca dari berita aja. Dan kita mungkin santai aja lah ya, nggak usah terlalu serius-serius banget membahas ini. Tapi ini cukup serius buat Jember dan pemerintahnya. Tapi kalian pernah denger gak bahwa kemarin itu biasa sih ono wakil Bupati Jember, Pak Joko Susanto, beliau itu melaporkan Bupati Gus Wafaid ke Pak Tito Karnavian, dan ini rame banget dibahas di mana-mana ya, dan aku pengen mengulangin aja ya, mungkin sedikit agak ada kritikan sedikit aja lah, tapi nggak banyak gitu ya. Ya mungkin teman-temanku yang di Jember juga merasakan, dan ya nggak tahu ya ini itu terjadi di berapa kota, atau mungkin sebenarnya ini udah sering terjadi di kota-kota lain, tapi cuman Jember aja yang mungkin berani melaporkan gitu. Ini wakilnya loh, yang mana harusnya wakilnya itu kan kudu ini bareng ya kan, kerjanya bareng sembarang-bareng, tapi malah dilaporno gitu. Jadi ya wes, aku pengen ngebacain berita ini buat kalian. Jadi ya kalian dengarkan aja berita ini kira-kira opo. Pasti akan sih bingung kan, opo sih ini Jember ono opo sih ngono kan ya. Jadi ya ini tak ringkes poinnya aja biar kalian itu bisa memahami alurnya kemana. Jadi ini aku baca dari websitenya Tirto ID ya, Tirto ID. Nanti kalian bisa baca sendiri di bawah itu gitu kan. Jadi yang pertama itu kan ya, sejak 6 bulan menjabat, Pak Wakil Bupati Jember Joko Susanto itu menyebut bahwa eksistensinya diabaikan oleh Bupati Muhammad Wafaid. Jadi beliau itu merasa tidak dilibatkan dalam banyak proses perumusan kebijakan dan bahkan tidak diikut sertakan dalam agenda resmi pemerintahan daerah. Bayangno, ini kan harusnya kan harus ada komunikasi yang baik antara bupati dan juga wakilnya, tapi ini kayak kurang gitu ya. Dan karena itu Pak Joko itu akhirnya memutuskan untuk menyampaikan surat aduan ke KPK tertanggal 4 September 2025 serta menembuskan kepada Menteri Dalam Negeri yaitu Pak Tito Karnavian ya, itu ya. Dan ternyata di dalam isi suratnya itu ada 6 poin kritik dan sedikit tuduhan. Ini nggak tahu ini tuduhan atau klaim, aku nggak paham ya, aku takut salah ngomong. Tapi ini ada 6 poin yang wajib kalian dengarkan sih, mungkin kalian sekedar pengetahuan aja gitu ya. Oke, surat aduan Pak Joko itu berisi 6 poin. Itu terkait dengan kebijakan dan juga praktek pemerintahan daerah yang bermasalah. Nanti kita bahas aja satu persatu, kita kritik satu persatu sebagai warga Jember gitu kan ya. Yang pertama ya, itu ada tim pengarah percepatan pembangunan daerah atau TP3D oleh Bupati Wafaid yang dianggap tidak memiliki dasar hukum dan tumpang tindih dengan regulasi lain. Ya Allah, ini masalah pemerintahan yang mana ini tuh deket dengan rakyat, Rek. Tapi kalau misalkan tumpang tindih kayak gini tuh ya agak lucu menurutku ya. Terus yang kedua itu adalah mekanisme meritokrasi ASN dianggap tidak berjalan. Ada dugaan ya, ini bukan tuduhan tapi dugaan. Dianggap tidak berjalan, ada dugaan pengangkatan jabatan tanpa prosedur kompetensi dan praktek rangkap jabatan. Aduh, ini agak susah sih, tapi kita bisa melihat ini kayaknya di mana-mana deh. Kayak misalkan ada orang yang sudah menjabat di bagian A, tapi dia juga menjabat di bagian A tanpa mengikuti prosedur yang jelas, tanpa ikut tes sembarang, karena ya wis pokoknya orang jerus penting mlebu. Kalian pernah dengar itu nggak sih? Pasti kalian pernah dengar kan ya. Dan ini katanya Pak Joko Susanto di suratnya itu juga dituliskan. Terus yang ketiga adalah kurangnya transparansi dan juga akuntabilitas pengelolaan APBD, termasuk pengadaan barang atau jasa yang dianggap rawan KKN, yaitu korupsi, kolusi, nepotisme. KKN itu bukan lagi magang arek mahasiswa, bukan, tapi singkatannya yaitu korupsi, kolusi, nepotisme. Terus yang keempat, sistem pengelolaan aset daerah yang lemah, misalnya kendaraan milik daerah digunakan oleh pihak yang tidak berhak. Gambaran itu kayak misalkan, ya kalian ngerti lah maksudku kan ya. Jadi kalau misalkan Pak
Pak Sopo ngono misalkan dia iku kerja di kono dan dia dapat mobil mungkin transportasi itu, tapi transportasi digawe anake, digawe keluargane gitu, dan iku agak mau ngomong kotor aku, tapi ya gimana gitu kan ya, tapi kalian ngerti kan maksudku kan, intinya kayak itulah. Banyak banget kok orang-orang korupsi yang ketahuan gara-gara anaknya itu naik sepeda motor mewah atau mungkin mobil mewah dan ternyata itu punya bapaknya. Wes korupsi, sok-sokan gaya anjing emang. Terus lagi yang berapa tuh persen? Keempat, kelima. Gangguan dalam koordinasi antara wakil bupati dan OPD, yaitu organisasi perangkat daerah. Adanya indikasi pembangkangan. Jadi di sini itu kurangnya koordinasi yang kayak aku jelaskan tadi, yaitu kayak misalkan komunikasinya kurang baik lah antara wakil bupati atau mungkin antara pemerintahan gitu ya. Mungkin nggak tahu lah, kita positive thinking aja, mungkin memang lagi kurang mood aja gitu. Dan yang keenam yaitu adalah hak keuangan dan protokoler wakil bupati tidak direalisasikan sejak awal masa jabatan. Ini menurutku agak lucu ya, itu 6 misalnya. Jadi kalau misalkan ada pembangunan apapun, terus setelah itu wakil bupati nggak tahu atau mungkin nggak diajak, itu kayak menurutku lucu. Dan aku juga ngomong apa adanya, wakil bupati kalau bupatinya Jember, dimana-mana beliau itu kalau misalkan foto kan sama istrinya gitu. Aku juga jarang sih ngelihat beliau foto sama Pak Joko gitu. Ya nggak tahu ya, mungkin karena aku aja yang nggak kelihatan, tapi setauku beliau itu cuman foto sama istrinya gitu. Tapi ya kita nggak bisa mengklaim bahwa mereka bermusuhan gitu, nggak bisa gitu ya. Sekarang cukup ngerti lah maksudku ya. Nah itu 6 poin yang ditulis sama Pak Joko Susanto. Terus berikut itu ada analisis ya. Jadi ada pakar komunikasi politik itu menyebut bahwa konflik ini itu lebih bersifat politis daripada administratif. Jadi ada kontrak politik tidak tertulis antara bupati dan juga wakil bupati sejak pilkada yang kemudian retak ketika dijalankan. Ini bukan menurutku rek ya, ini menurut website. Paham, menurut website, bukan menurutku, ini menurut website. Kalian baca sendiri aja nanti. Terus juga ada konflik internal semacam ini biasanya muncul ketika janji politik masa kampanye tidak terpenuhi. Misalnya mungkin pembagian keuntungan proyek, dana jabatan sehingga memicu gesekan. Bisa jadi, ini bisa jadi, dan ini bukan tuduhan. Ini kayak apa ya, ibarat itu kayak dugaan analisis, itu kayak orang bisa berpendapat kan, bisa beropini kan, karena ini masih juga belum jelas banget kan. Terus juga analisis politik dari UNJ itu menyebut bahwa konflik ini juga melibatkan kepentingan partai politik di balik kedua pihak, terutama terkait regulasi daerah, ekonomi, lokal, dan juga penempatan jabatan. Ya, aku nggak terlalu paham sih ini, aku nggak berani ngomong kalau nggak paham ya. Terus yang terakhir adalah yang paling dirugikan itu, yaitu adalah warga Jember sendiri. Ketika elit itu sibuk saling tarik tulang politik, jadi ya perhatian ke pelayanan publik atau warga masyarakat Jember juga pembangunan nyatanya itu yo pasti akan tertinggal dan terganggu pastinya gitu ya. Itu cuman rangkuman dari berita yang aku baca dari website ya. Ya mungkin kalau misalkan aku boleh sedikit ngomong tentang Jember ya, sebenarnya aku kemarin agak seneng sih, karena kan jalan-jalan udah dibangun gitu ya. Aku tahu sendiri jalan udah dibangun, meskipun di jalan provinsi ya, tapi tetap Pak Bupati pasti juga ada omongan di situ gitu ya. Cuman aku nggak tahu ya di dalam sana itu seperti apa kondisinya gitu, jadi aku nggak mau berani untuk berkomentar. Cuman aku sebagai masyarakat Jember, aku hanya ingin mendoakan semoga Jember itu juga ya siapapun pemimpinnya ya, harus punya ketegasan dan juga punya rodok apa ya, rodok kerja titik ngono lah. Aku nggak ngerti ya kerja ini apa ngono. Ya, jadi ya itu adalah berita yang mungkin bisa aku bawakan. Ya kalian bisa menilai sendiri seperti apa, dan sekali lagi di sini itu semua bukan aku yang ngomong, ini adalah berita, kalian bisa baca sendiri di bawah. Aku hanya membacakan berita ini untuk kalian karena aku sendiri warga Jember, jadinya aku kayak unik aja gitu masalah ini kalau misalkan dibahas gitu ya, agak unik gitu. Dan ini khusus banget loh, aku sebelumnya kan pakai script pointer gitu kan, jadi ini sekarang nggak usah. Sekarang aku cuma baca berita, dan jujur emang aku malas aja ngetik gitu, jadinya pengen baca berita aja. Dan ya kalau misalkan aku ngomongnya agak ngalornya itu nggak jelas, ya aku minta maaf karena ini masih mencoba untuk membuat konten yang baru aja dan fresh gitu ya. Ya mungkin itu aja ya. Terima kasih buat kalian sudah nonton El Kasus, dan aku harap ya kita sebagai masyarakat Jember, sebagai anak muda Jember, kita harus bisa mengkritik
Kalau misalkan pemerintahnya salah ya harus dikritik gitu. Kalau misalkan pemerintahannya Jember itu nggak mau terima kritik, menurutku agak lucu gitu. Dan mereka emang harus terima kritik. Kalau misalkan aku sebagai masyarakat Jember terus mengkritik dan diancam, itu agak aneh. Tapi aku yakin kok pasti mereka nggak bakal mengancam gitulah. Ya kan mereka ngerti kan kalau misalkan emang kerja salah ya maksud mau dibenarkan kan nggak mungkin. Tapi aku yakin ya di dalam pemerintahan sana itu pasti ada yang baik. Nggak mungkin ada yang nggak baik, itu nggak mungkin. Pasti ada yang baik gitu. Dan semoga permasalahan atau perselisihan antara Wakil Bupati Jember dan Bupati Jember ini selesai gitu kan ya, karena ya malu lah rek kota Jember mosok gara-gara kurang harmonis hubungannya terus jadi terkenal, tapi terkenalnya itu karena perselisihan kan juga nggak enak gitu kan ya. Tapi aku yakin Pak Joko Susanto maupun Gus Wafat itu beliau kan sudah dewasa ya, sudah namanya juga sudah menjadi wakil dan juga bupati, mereka pasti akan bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan baik lah. Dan aku berharap sebagai masyarakat Jember semoga Jember juga tetap aman gitu lah. Ya diberantas saja itu orang-orang yang mungkin kayak melakukan kejahatan-kejahatan biar masyarakat Jember itu aman. Dan kita juga sebagai masyarakat Jember, sekali lagi aku ngajak kalian sebagai anak muda itu kita harus terus bersuara kalau misalkan ada yang ngeganjel gitu, nggak usah takut. Selagi kita benar ya udahlah kita suarakan aja gitu. Kecuali kalau misalnya kita ngefitnah itu nggak benar gitu. Dan aku nggak pernah kalau misalkan bikin berita fitnah itu nggak ada. Semuanya itu aku ambil dari berita yang ada dan itu juga kalian bisa baca sendiri di mana aja. Bahkan beritanya juga sudah meluas gitu. Begitu juga ini gitu loh. Ya mungkin itu aja ya. Kalau misalkan kalian ngerasa kurang gimana silahkan kalian hujat, kalian kritik aja di sini, bukan di sana, di sini aja. Mungkin pembawaanku kurang gimana karena ini baru pertama kalinya aku ngobrol tanpa skrip apapun ya. Jadinya mungkin agak sedikit aku ngekatnya, potongnya. Jadi ya itu aja. Mungkin terima kasih. Ya udahlah ya. Ini udah jam 1 waktunya tidur. Selamat malam dan bye bye.